Teman-teman, pada hari ini ada surat turun dari Kementerian Sosial mengenai persiapan penyaluran bantuan sosial untuk tahap 2 di tahun 2022. Bagaimana informasi selengkapnya? Yuk teman-teman simak terus informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel Kang Triana. Nah, di channel ini berisi tentang seputar informasi bantuan sosial dari pemerintah. Teman-teman, apa kabar untuk hari ini? Mudah-mudahan kabar baik ya untuk kita semuanya, dilancarkan rezekinya dan juga segala cita-cita harapan kita di tahun 2022 ini dapat tercapai. Amin. Mohon dukungannya teman-teman untuk channel Kang Triana supaya dapat terus berkembang dengan cara di subscribe dulu ya channel Kang Triana, kemudian hidupkan notifikasi loncengnya dan juga di like dulu ya video ini, kemudian komentar apabila teman-teman ada pertanyaan dan juga di share video Kang Triana kepada sahabat, rekan-rekan dan keluarga semuanya supaya informasi dari Kang Triana dapat diterima oleh seluruh masyarakat Indonesia. Bagi teman-teman yang baru menemukan dan bergabung di channel Kang Triana, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih ya. Tidak lupa juga bagi teman-teman yang sudah setia menonton di channel Kang Triana, saya ucapkan juga terima kasih. Pokoknya pantengin terus informasi dari saya supaya teman-teman tidak ketinggalan info update mengenai bantuan sosial khususnya PKH BPNT di tahun 2022. Nah, hari ini ada kabar baik ya yang sudah turun dan diberikan oleh Kementerian Sosial. Jadi pada hari ini ada turun sebuah surat mengenai persiapan penyaluran bantuan sosial di tahun 2022 untuk tahap kedua ya, khususnya ini untuk bantuan sosial PKH. Nah, apa saja informasi dan kabar baiknya? Yuk kita simak informasinya. Nah, jadi teman-teman, untuk saat ini di bulan Maret masih merupakan penyaluran bantuan sosial PKH untuk tahap 1 karena masih banyak KPM PKH yang belum cair dan belum dapat bantuan sosialnya, sehingga pada bulan Maret pemerintah akan berfokus untuk melakukan percepatan penyaluran bantuan sosial di tahap 1 ya bagi teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman masih ada rezekinya dan juga mendapatkan bantuan sosial PKH maupun BPNT yang belum cair. Namun pada hari ini Kang Triana akan mengupdate ya informasi mengenai bantuan sosial PKH maupun BPNT di tahun 2022 untuk tahap 2 ya, karena pada hari ini sudah ada kabar-kabar mengenai tentang penyaluran bantuan sosial PKH di tahap 2. Nanti kalau sesuai jadwal ya, seharusnya jadwal itu untuk tahap 2 dilaksanakan mulai bulan April, Mei dan bulan Juni ya. Dan sampai saat ini di pertengahan bulan Maret sudah ada kabar-kabar mengenai penyaluran di tahap 2. Sehingga kita berharap ya KPM PKH, BPNT dan para pendamping supaya penyalurannya mudah-mudahan nanti tepat pada bulan April ya, bertepatan dengan bulan Ramadan ya. Jadi teman-teman bisa memanfaatkannya untuk keperluan nanti persiapan di bulan Ramadan ya teman-teman. Nah, jadi pada hari ini Kang Triana baru saja mendapatkan surat edaran yang turun dari Kementerian Sosial, khususnya di Direktorat Jaminan Sosial Keluarga yang membawahi mengenai program PKH. Apa saja informasi tersebut? Nah, jadi Kang Triana akan mencoba memaparkan beberapa isi-isi dari surat tersebut yang harus teman-teman ketahui sebagai penerima manfaat bantuan sosial KPM PKH ya, khususnya untuk tahun 2022 ini, karena ada beberapa hal yang harus teman-teman ketahui dan juga diterapkan pada saat ini ya, pada tahun 2022. Nah, jadi teman-teman mengingat waktu sekarangnya sudah di pertengahan bulan Maret, jadi sehingga untuk penyaluran tahap 2 itu tinggal beberapa pekan lagi ya, kurang
lebih 2 pekan lagi penyaluran bantuan sosial PKH tahap 2. Mungkin teman-teman tidak sabar ya menunggu pencairan dan penyaluran bantuan sosial untuk tahap kedua ya, karena mungkin teman-teman sangat membutuhkan bantuan sosialnya. Namun perlu ketahui bahwa untuk sekarang ada beberapa aturan yang nanti akan Kang Trena jelaskan, dan Kang Trena juga dapatkan merujuk dari informasi dari Kementerian Sosial. Nah, yang pertama yaitu untuk penyaluran bantuan sosial PKH di tahun 2022 ini untuk tahap 1 maupun tahap 2, nah itu diambil dari data bayar ataupun SP2D dari tahap 4 tahun 2021. Dengan begitu artinya bagi KPM PKH yang cair di tahap 4 tahun 2021, nah itu diambil datanya di tahap 1 sekarang dan juga di tahap 2 nanti. Dengan kata lain, kalau misalkan di tahap 4 2021, nah jadi seharusnya tahap 1 dan tahap 2 itu cair. Nah, kemudian juga apabila teman-teman tidak cair di tahap 4 tahun 2021, otomatis kemungkinan di tahap sekarang, tahap 1 maupun tahap 2 itu tidak akan cair bantuan sosialnya. Nah, itu untuk yang pertama yang perlu teman-teman ketahui ya mengenai aturan terbaru di tahun 2022. Kemudian penyebab tidak cairnya bantuan sosial teman-teman, nah ada beberapa hal yang nanti akan Kang Trena rinci ya, permasalahan-permasalahan yang mungkin teman-teman alami selama ini sehingga belum cair bantuan sosialnya. Nah, selanjutnya ada kabar baik juga untuk tahun 2022 ini, bahwasanya dikatakan dari surat tersebut bahwa Kementerian Sosial telah melakukan penambahan peserta KPM PKH untuk tahun 2022 yang diambil dari data Pusdatin Kementerian Sosial, yaitu mereka mengambil dari KPM, BPN, TPPKM pada tahun 2021 khususnya untuk lansia dan juga disabilitas. Nah, jadi bagi teman-teman yang merasa mendapatkan bansos PPKM 2021 untuk lansia dan juga disabilitas, nah itu ada kemungkinan akan dimasukkan ke dalam program Keluarga Harapan di tahun 2022, sehingga seperti kemarin ya banyak yang cair dari lansia maupun disabilitas yang diambil dari bantuan sosial BPN TPPKM 2021 mendapatkan bantuan sosial uang tunai senilai 600.000 ya. Mungkin teman-teman sudah mengecek saldonya dan juga sudah mencairkan bantuan sosialnya. Selanjutnya teman-teman, ada informasi terbaru mengenai ibu hamil ya di tahun 2022, karena kebanyakan pada saat ini ya tahap 1 maupun nanti tahap 2 itu kemungkinan untuk ibu hamil belum teridentifikasi dan juga belum terbayarkan bantuan sosialnya, dikarenakan pada saat ini penyaluran bantuan sosial itu harus berbasis data ya. Jadi berbasis data yang mempunyai kekuatan dan juga pertanggungjawaban yang sangat baik. Nah, jadi untuk tahun 2022 ini kemungkinan besar untuk ibu hamil belum terbayarkan bantuan sosialnya karena belum teridentifikasi di dalam DTKS yang menyatakan bahwa pengurus tersebut ataupun KPM tersebut itu sedang hamil ya. Jadi mohon maaf bagi teman-teman, bagi yang KPM yang ibu hamil belum terbayarkan bantuan sosialnya untuk tahap 1 maupun tahap selanjutnya. Namun nanti akan diinfokan lagi update terbaru seperti apa mengenai aturan tersebut. Nah, selanjutnya teman-teman, untuk tahun 2022 ini bahwasanya setiap KPM PKH maupun BPNT akan diverifikasi kelayakan melalui aplikasi SIG-NG. Jadi teman-teman semuanya penerima manfaat bantuan sosial akan diverifikasi
apakah masih layak atau tidak ya, dengan melihat catatan seperti dari kemarin Sagis, kemudian secara home visit melihat sosial kondisi ekonominya seperti apa. Nah, nanti akan ditentukan apakah masih layak atau tidak dan dilaporkan, yaitu yang menjadi acuan di dalam menerima bantuan sosial ya, itu untuk teman-teman ketahui. Selanjutnya informasi ini mengenai KPM PKH yang mempunyai ART, yaitu anak sekolah ya, khususnya untuk anak SD, SMP, SMA. Nah, itu sederajat juga untuk madrasah di bawah Kementerian Agama. Nah, itu juga harus padan dengan data Dapodik dan juga data Simpatika atau EMIS yang di bawah Kementerian Agama. Nah, jadi seperti itu untuk sekarang harus berbasis data ya, seperti anak sekolah ini. Jadi bagi mereka itu datanya siswanya harus terdata di Dapodik. Jadi mereka harus sinkron mempunyai data Dapodik dan juga bisa diakses, bisa dipadankan oleh Kementerian Sosial. Kalau sudah aman, nah itu bisa dicairkan bantuan sosialnya. Namun apabila tidak, data Dapodiknya tidak ada ataupun ada permasalahan di Simpatika maupun Dapodik, nah itu belum bisa turun bantuan sosialnya ataupun belum dicairkan bantuan sosialnya. Dan juga info tambahan bagi teman-teman yang merasa anak-anaknya sekolah di sekolahan yang belum tercover, belum masuk ke dalam data sistem pendidikan nasional. Nah, itu juga mohon maaf karena tidak bisa diidentifikasi anak tersebut itu sekolah di sekolah A atau B-nya gitu, ataupun banyak kan dari teman-teman yang anaknya pesantren. Nah, kemudian pesantrennya itu belum masuk ke dalam sistem pendidikan dan juga belum masuk ke dalam Simpatika. Nah, itu juga sama ya, tidak teridentifikasi sehingga belum bisa disalurkan bantuan sosialnya, walaupun benar-benar itu anak memang sekolah di situ. Tapi secara sistem nasional, karena berbasis data yang harus dipertanggungjawabkan supaya baik ya, dan juga dapat dipercaya, kemudian kredibilitasnya bagus ya, sehingga kalau sudah termasuk dan tercover Dapodik dan Simpatika ataupun EMIS bisa dicairkan bantuan sosialnya. Nah, itu harus dipahami oleh teman-teman supaya nanti tidak ada pertanyaan-pertanyaan mengenai kenapa bantuan sosialnya menjadi berkurang. Tapi nanti kami para pendamping akan melakukan rapat koordinasi ya dengan pihak-pihak setempat, dengan dinas sosial, mungkin juga dengan dinas pendidikan mengenai hal tersebut, dan upaya apa yang harus pendamping dan pihak-pihak yang lainnya yang harus dilakukan supaya teman-teman KPM PKH tetap mendapatkan bantuan sosialnya. Dan kemudian yang terakhir ada informasi mengenai lansia dan juga disabilitas, khususnya untuk lansia, bahwa untuk saat ini usia minimal lansia itu 60 tahun ya teman-teman. Jadi pada tahap sebelumnya di tahun 2021 minimal untuk lansia itu mendapatkan bantuan sosial kategori ataupun komponen lansia yaitu di atas 70 tahun ya, atau minimal 70 tahun baru bisa mendapatkan bansos PKH. Namun untuk saat ini di tahun 2022 berubah lagi bahwa untuk 60 tahun sudah bisa masuk ke dalam kategori komponen lansia. Nah, sehingga kemarin banyak juga ya pada tahap 1 yang diambil dari KPM, BPNT, BPKM yang usianya belum sampai dengan 70 tahun tapi sudah mendapatkan bansos. Nah, itu berarti untuk sekarang aturan mengenai umur lansia itu mulai dari 60 tahun ya teman-teman. Nah, itu dia teman-teman informasi hari ini di bulan Maret mengenai persiapan penyaluran bantuan sosial PKH di tahap 2 nanti di bulan April ya teman-teman. Mudah-mudahan semuanya saya doakan dapat cair bantuan sosialnya, dan juga yang terpenting gunakanlah bantuan sosial itu secara tepat ya teman-teman.
Jadi berikan uang tersebut ke dalam kebutuhan-kebutuhan yang penting ya teman-teman, seperti untuk gizi balita, kemudian juga untuk keperluan anak sekolah, dan juga untuk modal usaha teman-teman ya. Jangan gunakan bantuan sosial itu untuk berfoya-foya ataupun hanya untuk keinginan teman-teman semata, tapi gunakanlah secara produktif, secara bijak, dan juga berkelanjutan teman-teman. Untuk hari ini sekian dulu informasi dari saya. Jangan lupa di subscribe, di like, dan komen, dan juga di share ya. Kang Trena pamit, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.